Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aida Fitriana Tilas dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial, mahasiswa semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi PGSD. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah sumber bahan dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ari Robianto. Baiklah, sebelum kita ke tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kita tercinta, saya akan sedikit menunjukkan suasana rumah saya yang ada di Paiton Probolinggo. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kami mengenai sumber, bahan, dan media pembelajaran. Soal yang pertama, hal-hal apa saja yang perlu atau harus diperhatikan saat kita mengembangkan media pembelajaran? Menurut saya, banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita akan mempraktikkan atau mengembangkan media pembelajaran tersebut, seperti halnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat media, kemudian kualitas media yang akan kita buat, dan keefektifan media tersebut, yang mana itu sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan media ini. Jangan-jangan nanti media yang kita buat itu kurang efektif atau kurang efisien, dan membuat peserta didik kita menjadi kesulitan dalam memahami materi. Yang mana tujuan awal media ini adalah lebih mempermudah atau lebih menegaskan kepada materi yang sudah kita ajarkan, bukan malah mempersulit peserta didik seperti itu. Baiklah, soal yang kedua adalah berdasarkan sifatnya, media itu terbagi menjadi 3, yakni audio, visual, dan audiovisual. Jelaskan. Menurut saya, media jenis audio itu merupakan media yang hanya dapat diterima melalui pendengaran saja. Entah suara apapun itu, entah itu suara kebisingan, atau suara manusia, atau musik, dan lain sebagainya. Kemudian kalau media visual itu media yang kita dapat melihatnya saja, seperti contohnya gambar, kemudian poster, diagram, foto, dan lain sebagainya. Kemudian kalau media audiovisual itu adalah media yang dapat kita terima melalui suara dan pendengaran. Seperti contohnya saat kita menonton YouTube, itu kita dapat melihat dan dapat mendengar media tersebut, dan media tersebut bisa kita bilang adalah media audiovisual. Baiklah, kemudian soal yang ketiga adalah sejauh mana pemahaman saudara mengenai sumber ajar, media belajar, dan bahan ajar? Menurut saya, sumber ajar itu adalah tempat di mana bahan ajar diperoleh, yang mana kita mendapatkan suatu atau sebuah informasi itu dari sumber ajar. Entah itu kita mendapatkannya dari sebuah buku, atau dari internet, atau kita mendapatkan sebuah informasi dari kita mewawancarai langsung seseorang agar kita dapat mendapatkan sebuah informasi. Itu adalah bisa dikatakan sumber ajar. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah suatu alat yang memudahkan peserta didik dalam menggali materi.
Karena saat kita menggunakan media pembelajaran itu adalah contoh nyata untuk peserta didik memahami materi yang sudah kita sampaikan. Ini juga melatih peserta didik dan pendidik dalam berkomunikasi dengan nyaman, yang mana itu diungkapkan dengan sebuah peraga atau sebuah alat yang nantinya akan memudahkan peserta didik dalam mengerjakan materi yang sudah kita ajarkan. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi yang dapat membantu guru dalam mengerjakan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar ini disarankan agar apa yang disampaikan pendidik kepada peserta didik itu sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan bahan ajar yang sudah ditentukan itu bisa berupa tulisan atau yang juga tidak tertulis. Yang mana bahan ajar tertulis ini bisa kita sajikan dengan teks. Kemudian yang bahan ajar tidak tertulis bisa kita sajikan dengan gambar atau yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan nomor 4. Bagaimana hubungan antara guru, siswa, dan media? Di sini hubungan antara guru, siswa, dan media itu sangat terikat. Jadi tidak dapat dipisahkan. Yang mana guru di sini sebagai sumber yang menyampaikan informasi, kemudian media di sini sebagai sumber sarana pengantar pesan, dan siswa sendiri sebagai penerima pesan. Jadi proses belajar mengajar menjadi suasana yang menyenangkan ketika seorang guru itu dapat memilih media dengan tepat, sehingga materi pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru kepada siswa itu dapat diterima dengan baik. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi saja, tetapi dia juga dituntut untuk menguasai kelas, menguasai peserta didik, gimana sekiranya peserta didik itu dapat tertarik dan dapat menerima pesan yang disampaikan oleh guru dengan baik. Juga di sini pembelajaran akan menjadi lebih efektif jika seorang guru itu dan seorang siswa dapat menjalin komunikasi dengan baik di dalam kelas, sehingga di sini siswa dapat senang dan dapat menerima materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas UTS mata kuliah sumber bahan dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ari Robianto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, tolong disampaikan kepada teman-teman semua. Dan akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.